Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, para kiai, para kesepuhan, para ustaz, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang ada di BSD ini, mohon izin Al-Fakir menyampaikan berbagi, belajar menyampaikan materi pengajian. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, ada ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir bahagia sekali bisa berjumpa lagi dengan para bapak-bapak semua, para hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah majelis ilmu itu kan majelis salah satu taman surga. Makanya wajar kalau misalnya mau subuh, mau siang, mau sore bawaannya ngaji itu pasti ngantuk. Itu ngantuk karena aroma apa? Karena bawaan surga itu ya, taman surga. Jadi majelis ilmu itu taman surga. Namun demikian, kita harus ubah. Kalau di bawah pengajian, badan kita bawaannya semangat, ya. Baik para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita akan sama-sama mengkaji, bareng-bareng belajar. Kita lanjutkan, kita bahas surat Al-Qari'ah. Sebelumnya kita telah membahas surat At-Takatsur. Sekarang kita akan bahas surat Al-Qari'ah. Seperti biasa, agar tambah semangat, mari kita ngaji bareng. Sudah siap? Siap Bapak? Baik, kita mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mulai aktivitas kita dengan sama-sama membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min ayatillah falahu hasanatun." Siapa yang membaca satu huruf dari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, maka baginya satu pahala, satu kebaikan. Walikulli hasanatin asyru amsalihha. Kata Rasul, setiap kebaikan dibalas dengan 10 kali yang semisalnya. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, kata Rasul. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi kebaikan untuk kita semua, menjadi pemberat timbangan amal soleh kita nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, Al-Qari'ah ini adalah surat yang diawali dengan Al-Qari'ah, maka disebutnya juga dengan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini adalah surat Makkiyah. Masih ingat ya, Makkiyah? Makkiyah itu surat yang diturunkan ketika Rasul berdakwah di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, turun ayat, turun surat, maka namanya surat Madaniyah. Sebelum Rasul hijrah ke Madinah, Rasul berada di Makkah, dakwahnya di Makkah. Ayat yang turun pada saat itu, surat yang turun pada saat itu namanya surat Makkiyah, ayat Makkiyah. Sedangkan yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Para jemaah rahimakumullah, surat Al-Qari'ah ini ada 11 ayat, ya. Ada 11 ayat Al-Qari'ah. Inilah pentingnya kita ngaji Quran, ngaji bahasa Arab, karena sempat viral kalau nggak salah entah beberapa bulan yang lalu ada salah satu trainer. Dia mengatakan bahwa Al-Qari'ah itu kan orang yang membaca Quran gitu. Kenapa kok ulama menerjemahkan Al-Qari'ah itu dengan kiamat? Padahal kan Qari'ah itu Qori itu orang yang baca Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau, tidak perlu disebutkan namanya untuk menjaga nama baik beliau, berarti beliau tidak paham bahasa Arab, ya. Al-Qari'ah berbeda dengan Al-Qari'ah. Kalau Al-Qari'ah dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, iqra, ya, iqra qira'atan fa huwa qari'un wa dzaka maqru'un. Itu artinya adalah membaca. Sehingga qari internasional, berarti orang yang membaca Al-Qur'an skala internasional, itu qari. Beda dengan Al-Qari'ah. Kalau Al-Qari'ah dari kata qara'a yaqra'u, artinya menggetarkan. Apa yang bergetar? Nah, Al-Qari'ah dinamakan kiamat, diartikan kiamat karena pada saat kiamat semua alam semesta ini bergetar, semuanya goncang, semuanya itu terguncang, ya. Para jemaah rahimakumullah, Al-Qari'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengawali firman dalam surat Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu secara bahasa maknanya adalah yang menggetarkan
menggetarkan. Al-Qari'ah dalam tafsir Al-Jalalain maknanya adalah al-qiyamatul lati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Al-Qari'ah itu adalah kiamat yang menggetarkan semua hati, menggetarkan seluruh hati bi ahwaliha, karena ngerinya peristiwa itu, karena ngerinya peristiwa kiamat, sehingga ketika kiamat terjadi maka semua hati bergetar. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini juga dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Al-Qari'ah min asma'i yaumil qiyamah, di antara nama-nama hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama hari kiamat dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah salah satu nama hari kiamat, karena ada dalam Al-Quran ada beberapa nama terkait dengan kiamat, seperti Al-Haqqah. Al-Haqqah juga maknanya kiamat, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Ghasyiyah dan sebagainya. Nah, dalam Al-Qari'ah ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan bahwa kiamat itu peristiwa yang luar biasa dan semua hati bergetar, semua hati gemeteran, panik. Itu Al-Qari'ah. Wa ma adra mal qari'ah. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan, mal qari'ah, apa itu kiamat? Tahwilun li sya'niha. Mal qari'ah, apa itu kiamat? Ini bukan pertanyaan orang yang tidak tahu, ya, tetapi ini adalah pertanyaan dalam rangka memberikan kabar bahwa ini sesuatu yang dahsyat. Tahu nggak apa itu kiamat? Kira-kira begitulah. Ya, mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apa yang memberitahukan kepadamu mal qari'ah? Apa itu kiamat? Ini ziyadatu tahwilin laha. Jadi ada 3 ayat berturut-turut menyebutkan kata Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, saya pertama. Yang kedua, mal qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Ini ayat yang kedua ini tahwilun li sya'niha. Allah akan mengabarkan tentang ngerinya peristiwa kiamat. Ayat yang ketiga disebut lagi, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Kata Imam Jalalain menyebutkan ziyadata ta'wilin laha. Ini dalam rangka menambah kengerian kondisi kiamat. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma, pada hari itu, yakunun nasu, kondisi manusia, kal farashil mabthus, seperti belalang yang dihamburkan, seperti laron yang berhamburan. Kal farashil mabthus. Farash juga dimaknai seperti kupu-kupu yang dihamburkan. Mungkin dulu bapak-bapak sering melihat di kupu-kupu ya, kalau lagi musim musim panen kupu-kupu itu. Wurr gitu ya, pindah dari satu pohon ke pohon yang lain, wurr gitu. Itu kupu-kupu. Kalau sekarang mungkin rada susah nyari kupu-kupu karena banyak pohon-pohon yang ditebangi, kecuali kalau di taman. Mungkin yang muda laron kayaknya, karena al-farash juga bisa dimaknai laron, seperti laron yang berhamburan. Pernah lihat laron? Seperti itulah kondisi manusia pada saat kiamat. Kata Imam Al-Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan kazawwil jaradil muntashir, seperti berhamburannya belalang al-muntashir yang semrawut, yang kalang kabut. Yamuju ba'duhum fi ba'din lil hiyarati ila an yud'au lil hisab. Sebagian dari sebagian yang lain itu simpang siur, semrawut,
Kenapa? Karena lil hiyarah, karena bingungnya manusia, ila an yud'au lil hisab, semuanya karena akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Kondisi manusia kalau lagi bingung, lagi panik bagaimana? Semuanya kocar-kacir, semuanya nggak tentu arah. Jangankan kiamat, ada kebakaran aja kita bingung. Betul ya? Bingung gitu ya. Ada kebakaran, apalagi kebakaran yang hebat. Kocar-kacir, tunggang langgang atau semrawut, pergi ke sini, ke sana dan sebagainya. Nah, ini kiamat. Kalau kebakaran kan satu titik. Mungkin kita bisa menyelamatin. Buktinya sempat moto video gitu ya. Jadi yang lain sibuk nyiramin, ini masih sibuk ngevideoin. Guys, ini ada kebakaran guys, gitu kan. Bahkan yang lain itu bukan datang nolongin, malah datang nonton. Ya, oh ada kebakaran, datang. Bukannya nolong, malah nonton. Nah, kalau kiamat tidak seperti kebakaran. Ya, kiamat itu semua merasakan kepanikan, sehingga karena semua manusia panik, maka manusia itu diibaratkan seperti laron yang berhamburan, seperti belalang yang berhamburan, seperti laron yang lalu lalang berhamburan. Seperti itulah kondisi manusia karena merasakan bingung, karena mereka semua akan diundang, akan dipanggil di yaumil hisab dalam rangka mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Inilah keyakinan kaum muslimin. Kaum muslimin, umat Islam itu meyakini bahwa kita semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan kita. Tetapi Allah tidak hanya menciptakan, Allah juga membuat aturan, memberi aturan kepada kita berupa perintah dan larangan. Beda dengan orang sekuler. Tahu orang sekuler? Sekuler itu orang yang memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kalau ngomong agama itu di masjid, kalau ngomong agama itu di tempat-tempat ibadah. Keluar dari tempat ibadah mereka tabu, dilarang ngomong-ngomong agama. Ini bukan masjid, jangan bawa-bawa agama. Begitu. Ketika di pasar, oh ini halal, oh ini haram, jangan. Lu di pasar kok bawa-bawa haram, gak usah bawa-bawa agama deh. Itu namanya orang sekuler. Dalam pandangan sekuler, akidah sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan, yang diemban oleh ideologi kapitalisme, mereka meyakini bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah, tetapi mereka tidak yakin, tidak percaya bahwa Allah membuat aturan, bahwa Allah mengeluarkan perintah dan larangan. Sehingga amal perbuatan orang sekuler itu percaya Tuhan tapi tidak memakai aturan Tuhan. Itu orang sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Ada lagi orang yang tidak percaya Tuhan, yaitu orang komunis, orang ateis. Kalau mereka wajar tidak menggunakan aturan Tuhan karena mereka tidak percaya Tuhan. Jadi mereka, kepercayaan mereka itu mereka tidak diciptakan oleh Tuhan. Dia mungkin ada dengan sendirinya, sehingga ketika menjalani kehidupan maka tidak perlu bawa-bawa aturan Tuhan. Wajar karena dia nggak percaya Tuhan. Nah, kalau orang sekuler percaya adanya Tuhan tetapi tidak menggunakan aturan Tuhan. Nah, beda dengan orang Islam. Kalau orang mukmin, orang Islam, mereka meyakini bahwa kita semua ini manusia, alam semesta dan kehidupan ini diciptakan oleh Allah, dan Allah tidak hanya menciptakan tetapi juga membawa manual book, membawa buku panduan, memberi perintah dan larangan untuk petunjuk kita agar kita menjalani kehidupannya lempeng, agar kita menjalani kehidupan sesuai dengan doa-doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memberikan perintah, memberikan aturan, yaitu perintah dan larangan. Tidak mungkin langsung blek turun, maka melalui wasilah, melalui perantara siapa? Rasul, utusan Allah.
Nabi dan Rasul itu manusia, lalu diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul, untuk menyampaikan apa? Menyampaikan perintah dan larangan dari Allah agar kita memahaminya. Jadi alhamdulillah kita semua ini dikenalkan oleh Allah dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad wafat 1400-an tahun yang lalu, tapi alhamdulillah kita mengenal Rasulullah. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Rasulullah wafat digantikan oleh siapa? Para ulama. Ulama itu adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Para ulama lah yang mengenalkan kita tentang perintah dan larangan Allah tersebut. Setelah mati, setelah wafat, apakah sudah selesai sejarah kita? Ternyata tidak. Perjalanan hidup kita tidak selesai sampai mati saja. Bagi orang ateis, bagi orang komunis, mereka meyakini, mereka mempercayai bahwa manusia itu hanya sebatas hidup di dunia saja. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Mereka tidak percaya adanya hari akhirat. Sehingga wajar mereka tidak mau menggunakan aturan Allah, tidak mau menggunakan aturan Tuhan. Orang sekuler yang percaya Tuhan tapi tidak mau nurut dengan Allah, nurut dengan Tuhan, mereka percaya adanya kebangkitan, tetapi tidak percaya adanya yaumul hisab, tidak percaya adanya hari perhitungan amal. Mana yang benar kita lihat nanti, kita buktikan nanti di akhirat. Insya Allah ini keyakinan kaum muslimin ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang diberi garansi benar itu oleh Allah itu adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Kata Allah, siapa yang mencari agama selain Allah, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu, maka ia tidak akan pernah diterima. Sedangkan dalam keyakinan kaum muslimin, setelah wafat kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Ada hubungan kebangkitan. Tadinya diciptakan, lalu hidup, lalu mati, kemudian dibangkitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aturan, perintah dan larangan untuk diamalkan di dunia. Nanti di akhirat ini semua perintah dan larangan ini akan dihisab, akan diperhitungkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Nafas kita digunakan untuk apa? Hidup kita digunakan untuk apa? Mata kita digunakan untuk apa? Pendengaran kita digunakan untuk apa? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu manusia merasa bingung, merasa kacau, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan yauma yakunun nas kal farashil mabthus, seperti laron yang berterbangan. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ayat ke-5. Wa takunul jibalu kal'inil manfush. Wa takunul jibalu, pada hari itu takunul jibalu. Al-jibal jamak dari jabalun. Jabal itu artinya gunung. Gunung-gunung seperti al-ihnil manfush, bulu yang diterbangkan, bulu yang diangburkan, bulu yang kena angin. Apa ya? Anai-anai, alang-alang, tahu ya Pak Bapak, alang-alang? Alang-alang ada bunganya. Nah, bunganya itu ada apa itu namanya itu? Ada serbuk sari atau apa itu namanya itu? Nah, atau bulu ekor kuda. Ketika atau bulu pete. Bunga pete itu kalau ditiup, maka akan berhamburan. Seperti itulah gunung. Coba bayangkan Pak, gunung karang yang sebegitu kokohnya, nanti pada hari kiamat itu seperti alang-alang yang berterbangan, bulu yang berterbangan. Imam Jalalain, kita Musannif Mu'allif Al-Jalalain menyebutkan kasufil mandufi fi khiffati siyariha hatta tastawiya ma'al ardi. Jadi seperti suf wall, seperti kain wall, seperti bulu wall yang dihamburkan
fi khifati siyariha, karena ringannya si wall tadi, hatta tastawiya, karena ringannya gunung, hatta tastawiya ma'al ardi, hingga gunung itu rata dengan tanah. Jadi gunung-gunung semuanya beterbangan, Pak. Gunung aja beterbangan, apalagi manusia. Manusia seperti laron, gunung seperti bulu yang beterbangan. Nauzubillah, seperti apa itu kondisi kiamat? Ya. Bahkan itu seperti itulah al-jibal. Gunung dalam Al-Qur'an kondisi kiamat itu ada 4 hal kalau tidak salah. Dalam kitab Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau menjelaskan bahwa kondisi gunung pada hari kiamat itu digambarkan dalam 4 hal. Yang pertama, gunung itu seperti potongan gunungnya. Memang gunungnya blek satu gunung. Itu seperti digambarkan dalam surat Al-Haqqah ayat 14. Wa humilatil ardu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu, diangkatlah bumi dan gunung, fadukkata dakkatan wahidah, lalu dibenturkanlah keduanya dengan satu benturan. Itu kondisi kiamat. Gunung itu seperti satu potong gunung, diangkat lalu dihamburkan, dibenturkan dengan bumi. Dakkatan wahidah. Itu yang pertama. Yang kedua, gunung itu seperti kafiban mahila, bukit pasir yang licin. Ini seperti digambarkan dalam surat An-Naml ayat 88. Allah berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Wa taral jibala, dan kamu mengira bahwa gunung itu, wa taral jibala, kamu akan melihat gunung, tahsabuha jamidatan, kamu kira gunung itu kokoh, tetap, wahia tamurru marras sahab, padahal pada saat itu gunung berjalan marras sahab, seperti berjalannya awan. Jadi gunung itu nanti seperti pasir yang licin, gitu ya, berjalan semuanya. Yang ketiga, Allah menggambarkan gunung itu seperti kal'ihnil manfush, bulu yang dihamburkan, sebagaimana seperti debu yang masuk dari jendela. Seperti itulah nanti gunung, sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah ini, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, gunung-gunung itu seperti anai-anai, seperti kain wol yang diterbangkan. Dan yang keempat, gunung nanti itu seperti fata morgana. Apa fata morgana itu? Fata morgana itu tumpukan pasir yang dari jauh itu seperti air, padahal ketika dihampiri itu adalah pasir, itu adalah tanah. Ini fata morgana itu kalau kita jalan naik motor atau naik mobil di tol itu kan seperti ada genangan air, karena itu pantulan tanah seperti air gitu ya, padahal kalau dideketin itu adalah aspal. Di gurun pasir juga demikian, seperti danau disamperin ternyata pasir. Nah, ini seperti dalam surat An-Naba ayat 20, Allah berfirman, wasuyyiratil jibalu fakanat saroba. Gunung-gunung itu dijalankan, maka ia saroban, ia adalah fata morgana. Jadi gunungnya berjalan lalu kemudian jadi fata morgana, jadi tumpukan pasir aja. Itulah gunung, kondisi gunung pada hari kiamat Allah gambarkan dalam 4 hal. Yang pertama, potongan gunungnya ditimpakan, dibenturkan dengan tanah. Yang kedua, seperti bukit pasir yang licin. Yang ketiga, seperti bulu yang dihamburkan. Dan yang keempat, seperti fata morgana. Para jemaah rahimakumullah, seperti itulah kondisi kiamat. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush.
Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya, bi an rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi, dengan unggulnya amalan baiknya dibandingkan dengan amalan keburukannya. Jadi kalau kebaikannya itu unggul, mengungguli amalan buruknya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka orang tersebut, maka ia berada dalam 'isyatir radiyah, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang sentosa, kehidupan yang melegakan. Di mana itu? Fil jannah, di surga. Ya, mudah-mudahan kita hadir di sini ini adalah menambah-nambah kebaikan untuk kita, sehingga amal baik kita jadi bertambah dan amal buruk kita jadi terlampaui dengan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Apa itu 'isyatir radiyah? Apa itu kehidupan yang sentosa, kehidupan yang nyaman? Aidzatu ridon bi an yardoha, yakni kehidupan yang zatu ridon, yang diridhoi, yang direlakan, bi an yardoha, dengan merelakan kehidupan itu. Ya, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang nikmat. Ay mardiyatun lah, yakni ya ridho, dengan rela, nyaman, bahagia karena hidup di surga, hidup di 'isyatir radiyah. Jadi kalau timbangan amal kebaikannya itu unggul, maka ia akan berada di fi 'isyatir radiyah, kehidupan yang nyaman, fil jannah, di surga. Lalu Allah melanjutkan, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangannya, bi an rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi, dengan unggul, dengan keburukannya itu lebih unggul dari kebaikannya, fa ummuhu, maka tempat kembalinya, famaskanuhu, maka kembalinya, maka kehidupannya. Ummu itu kan artinya ibu. Ibu itu kan tempat kembali. Ummu kan induk ya. Induknya dari mana ini? Ibunya dari mana? Itu tempat kembali. Kita ini meskipun maaf sudah sepuh, kalau sakit pasti yang diingat siapa? Ibu. Aduh, ibu sakit, padahal ibunya sudah lama wafat. Tapi yang diingat-ingat adalah ibu. Inilah karena kasih sayang ibu itu tak tergantikan. Dan anak kalau kurang kasih sayang ibu, maka masa depannya suram. Pasti akan cenderung pada kurang baik. Maka ibu ini ibu ini stok kasih sayangnya luar biasa, menyejahterakan anaknya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya, maka tempat tinggalnya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Hiya narun hamiyah. Hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas. Narun hamiyah dijelaskan, ditafsirkan sebagai syadidatul hararah, panas yang luar biasa. Syadidatul hararah, panas yang luar biasa. Jadi hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Qari'ah. Syekh almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau menjelaskan bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Qari'ah yang pertama adalah al-qiyamatu dzatu ahwalin wa syada'idu wa mukhawifun tahuzul quluba wa taqra'ul asma'. Kiamat itu mempunyai kengerian yang dahsyat dan menakutkan, yang menggoncang semua hati dan menggetarkan semua pendengaran. La ya'lamu ahadun bikanahiha, tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana esensi, bagaimana inti kiamat itu. Kenapa? Karena seolah-olah Allah menggambarkan neraka itu qawari'ud dunya fi janbitil qari'an ka'annaha
dengan bergetarnya hari kiamat, maka getaran di dunia ini seperti bukan getaran. Saking dahsyatnya getaran kiamat itu, getaran yang ada di dunia ini kalau disandingkan dengan getaran kiamat, getaran di dunia itu seperti bukan getaran. Kemudian wa narud dunya fi janbi naril akhirati ka'annaha laysat binarin. Api di dunia ini segede apapun api di dunia, setinggi apapun derajat suhu api di dunia, jika disandingkan dengan api akhirat itu seperti bukan api. Ini saking dahsyatnya api kiamat, api hari kiamat, api hari akhirat. Wa fi hadza tahdhirun syadidun wa irhabun la mathila lahu. Dan di dalam ayat ini adalah tahdhirun syadidun, peringatan yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala, wa irhabun, dan ancaman yang tidak ada bandingannya. Sehingga Imam Muqatil mengatakan innaha taqra'u a'da Allahi bil azab, bahwa kiamat itu adalah menggetarkan musuh-musuh Allah dengan azab siksaan. Wa amma auliya'uhu, adapun para wali Allah, adapun para penolong Allah, adapun para penolong agama Allah itu adalah orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, orang yang menghidupkan sunnah Rasul seperti ini. Ini adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasul. Wa amma auliya'u fahum minal faza'il aminun, mereka aman dari rasa takut. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang yang aman dari rasa takut. Ketika hari kiamat datang, kita tidak merasa bergetar karena kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah rahimakumullah, pelajaran yang kedua adalah wasafallahu yaumal qiyamah bi amrayn. Allah menggambarkan hari kiamat dengan dua perkara. Yang pertama adalah manusia seperti laron yang semrawut, sedangkan laron itu adalah hewan yang mengerumuni api, mengerumuni sinar. Kalau laron kan cari api, dia cari sinar, cari yang terang-terang. Nah, manusia itu seperti itu. Ya, manusia itu di dalam hari kiamat itu, pada hari kiamat digambarkan seperti laron. Yang kedua, Allah gambarkan bentuk gunung seperti kain wol, seperti bulu wol yang berwarna, ada warna putih, ada warna macam-macam. Kemudian al-manzuf, dihamburkan, yang berhamburan sebagian dari sebagian lainnya itu saling berhamburan. Seperti itulah kondisi kiamat pada hari. Seperti itulah gambaran pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, nanti di hari kiamat Allah membagi manusia ke dalam dua golongan. Ada golongan yang mendapatkan kehidupan yang nyaman, ada golongan yang ditempatkan di dalam neraka yang panas. Siapa yang mendapatkan kehidupan yang nyaman? Yaitu orang yang timbangan amal kebaikannya itu melampaui amal buruknya. Sedangkan orang yang fi nari jahannam fi hawiyah tadi, neraka hawiyah tadi, adalah orang yang amal buruknya melampaui amal kebaikannya. Itu saja mungkin yang dapat Al-Faqih sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Selanjutnya barangkali ada yang mau diskusi, kami haturkan. Kami silakan. Tafadhol. Bapak-bapak dipersilakan barangkali ada yang perlu didiskusikan. Ya, silakan. Ada dang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Instansi lain, taruhlah Perkim. Nah, bagaimana menurut pandangan Islam yang tadinya sekolah tersebut milik warga,
kemudian diambil alih oleh instansi, jadi tidak milik warga lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana status pahalanya yang tadinya sedekah dari warga, dari donatur, kan pahalanya beralih ke pemerintah, pemiliknya. Kemudian pertanyaan ketiga, berdosakah para pengurus yayasan itu karena sudah beralih tangan? Bagaimana menurut pandangan misalnya, karena ya hal ini agak sedikit mengganjal di hati saya sebagai pengurus yayasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan fikih. Fikih itu kalau belajar seperti mudah, tetapi kalau ditanya pada kenyataan realita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ternyata susah. Itu fikih. Maka para ulama mengatakan al-fiqhu kal qitti wa haqiqatuhu kal asadi. Fikih itu ketika belajar seperti bermain-main dengan kucing. Gampang ya fikih itu. Rukun sholat seperti apa, wudu seperti apa. Wa haqiqatu, tetapi hakikatnya adalah seperti asad, seperti singa. Karena ketika diterapkan dalam kehidupan agak susah juga, agak berat juga gitu ya, karena ini terkait dengan halal haram. Halal haram itu kaitannya dengan surga neraka, maka harus sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Misalnya, oh itu dosa, oh itu neraka, kan bahaya juga kalau salah. Maka fikih itu ketika belajar seperti bermain-main dengan kucing, tapi ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti singa. Beda dengan nahwu. Kalau belajar nahwu itu belajarnya kal asadi, seperti singa. Wa haqiqatuhu kal qitti. Padahal kenyataannya nahwu itu seperti kucing. Jadi kalau nahwu itu kalau belajar ini mubtada, ini khobar, ini fiil, ini fa'il. Anak-anak santri itu rata-rata ketika Al-Fakir ngajar itu bagaimana belajar nahwu? Susah, bingung, apalagi itu ngantuk, nggak menarik dan sebagainya. Karena nahwu itu seolah-olah sesuatu yang susah, sulit. Padahal hakikatnya ketika kita sudah dapat, misalnya sudah paham, nahwu itu seperti kucing. Nahwu itu indah, nahwu itu enak, menyenangkan. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi selaku pengurus yayasan, nomor 1, nomor 3 Al-Fakir tidak paham. Ya, Al-Fakir tidak paham dan Al-Fakir tidak berani menjawabnya. Karena itu harus pengkajian yang mendalam dan juga harus pasti intinya kan ada pengurus yayasan juga mungkin ada apa namanya, ada latar yang melatar belakanginya. Nah, kalau terkait dengan yang kedua, insya Allah kalau pahala, insya Allah karena kita diniatkan untuk pendidikan, diniatkan untuk amal jariah, insya Allah niat kan pahala, insya Allah innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi kalau pahala mah insya Allah ya Pak, insya Allah tidak hilang gitu ya kalau pahala. Cuma yang Al-Fakir pahami memang kalau wakaf, kalau akadnya adalah wakaf ya, kalau akadnya adalah wakaf, memang wakaf itu memang harus tetap gitu ya, harus tetap tidak berubah. Kalaupun misalnya mau berubah, misalnya mau di tanah itu dijual, maka kemudian hasil penjualannya itu dibuatkan lagi dengan yang semisal, sehingga fungsi dari tanah wakaf itu, misalnya tanah dan bangunan itu tetap berlanjut. Jadi nomor 1 dan nomor 3 Al-Fakir nyerah, tidak bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak. Silakan barangkali ada yang lain. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendengar informasi bahwa umur umat muslim itu tidak mencapai di atas 1.500 Hijriah. Ya, artinya muslim semua akan habis, dan yang namanya kiamat orang muslim itu tidak menyaksikan, hanya orang-orang kafir ya, nangkep ya. Nah, intinya orang muslim itu tidak menyaksikan kiamat. Kemana muslim yang sebenarnya setelah istilahnya dimatikan lah oleh Allah gitu lah. Karena tidak mencapai, keterangannya di situ tidak mencapai di umur 1.500
aja. Terima kasih. Jawabannya Allah bisa. Karena itu adalah perkara yang wajib ya. Karena kan itu tafsiran. Bisa jadi itu kan tafsiran dari ulama yang hidup mungkin 300 tahun yang lalu gitu. Nah, kita yang berada di penghujung 1450-an, berarti kan tafsir itu tinggal berapa tahun lagi, Pak? Sekarang 146, berarti tinggal 44 tahun lagi, Pak. Berarti Al-Faqir umur 80 tahun kiamat berarti. Ya, itu wallahu a'lam ya. Adapun misalnya ada ulama yang menyatakan bahwa kaum muslimin tidak merasakan kengerian dahsyatnya kiamat, mungkin bisa jadi. Jadi Allah tarik satu persatu kaum muslimin, Allah selamatkan, bisa jadi wallahu a'lam. Tapi itu kan masih kemungkinan. Namanya juga tafsir, tentu memang mungkin dikuatkan dengan dalil-dalil wallahu a'lam. Yang jelas Al-Faqir menjawabnya wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan ya kita tidak menyaksikan kengerian hari kiamat. Tapi kan ada satu hal yang harus kita waspadai, yaitu kiamat kecilnya ini, Pak. Karena semua manusia pasti akan merasakan kiamat kecil, akan merasakan kematian. Kiamat kecil itu kematian. Dan kematian itu macam-macam. Wallahu a'lam kita mati seperti apa. Kondisi keadaan kematian kita seperti apa, wallahu a'lam. Yang jelas kita minta apapun kondisi kematian kita, mudah-mudahan kita tetap istiqomah, kita tetap husnul khotimah, kita wafat dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah saja wafatnya seperti apa, Pak? Para bapak rahimakumullah, Rasulullah ketika sakaratul maut itu digambarkan, katanya Rasulullah cerita sendiri ya, Rasulullah menceritakan itu seperti binatang yang seperti dikuliti hidup-hidup. Jadi malaikat Israel mencabut nyawa itu seperti dikuliti hidup-hidup. Jadi lagi hidup ini dikuliti, diteteli ya, bahasa BSD apa? Teteli. Ngulitan. Nah, dikuliti lah ya. Ya kayak kurban kemarin kan disayat dulu kemudian zet. Nah, ini hidup. Seperti itulah kondisi dicabut nyawanya oleh Allah itu. Tapi kan Rasulullahnya saja sedemikian. Ya, ini menggambarkan ibrohnya adalah bahwa Rasul mengetahui bagaimana sih kondisi umatnya ketika dicabut nyawanya, sehingga memang Rasul merasakan seperti itu. Ya kalau Rasul kan bisa ngobrol sama malaikat, ketika sakit itu tahan dulu, oke lanjut gitu. Kemudian sakit lagi, tahan dulu, oke lanjut. Sengeri itulah dicabut nyawanya. Namun demikian ya tetap Allah juga memilih-milih ya ada diantara kaum mukminin yang ringan gitu dicabut nyawanya. Dalam keadaan sedang sholat, sedang sujud, tiba-tiba wafat gitu ya. Atau beres assalamualaikum warahmatullahi berdabruk aja langsung wafat, misalnya wafat husnul khotimah. Ada yang misalnya lagi asik-asik naik motor ngebut, tiba-tiba bangun-bangun langsung dibangunin oleh malaikat mungkar nakir, man robuka gitu kan, karena kecelakaan. Kan karena kecelakaan itu tidak merasakan sakit. Jadi itulah sakit di dunia itu ada batasnya, Pak. Sakit di dunia itu ada batasnya. Sesakit-sakitnya sakit di dunia itu pasti ada batasnya. Pasti dia akan merasa pingsan. Kalau sakit banget dia pingsan. Lebih dari pingsan, mati. Orang pingsan itu tidak merasakan sakit. Orang mati itu tidak merasakan sakit. Karena rasa sakitnya sudah dicabut oleh Allah. Makanya kalau orang kecelakaan itu bangun-bangun kok di rumah sakit, ini apa yang terjadi? Loh, bukannya kamu guling-guling di jalan raya? Nggak tahu, nggak ingat. Karena dibikin tidak sadar oleh Allah agar apa? Agar dia tidak merasakan sakit, pingsan. Nah, lebih dari pingsan ya mati. Beda dengan di akhirat. Kalau di akhirat pingsan dan mati itu Allah cabut, sehingga sesakit apapun akan dirasakan oleh penghuni neraka. Jadi begitu Pak, wallahu a'lam jawabannya. Baik, barangkali ada lagi? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tadi penjabaran ayat surat ke-101 kalau tidak salah ya. Itu tadi kan mengklasifikasinya itu ada 4 ya. 1 sampai 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ya. Terkait dengan yang ayat 1 sampai dengan 3 itu kan ada pengulangan Ustaz. Kadang kalau ada pengulangan itu kan bentuk
kesombongan atau sedang buruk. Misalnya kita tahu nggak kamu, saya tahu nggak gitu kan, kalau saya nggak gitu kan. Nah, itu kan di al-qari'ah wal qari'ah ma'atul qari'ah. Nah, dari pengulangan itu apakah itu bentuk daripada kesombongan Sang Maha Pencipta atau rasa kasih sayang kepada kita, supaya kita tahu apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang sholat. Terus yang kedua itu suka ada di obrolan warung kopi gitu, kita kan sambil ngobrol itu ada kalimat bahwa kita tidak, Tuhan itu tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan, butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kalimat itu misalkan di pernyataan itu dibenarkan, lalu kenapa Allah menciptakan kiamat, sejenis kiamat dari al-Qari'ah dan al-Haqqah dan sebagainya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bermutu ini, luar biasa. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah itu bentuk kesombongan Allah atau bentuk kasih sayang Allah? Tentu dua-duanya. Ya, dua-duanya adalah benar. Kesombongan Allah wajar, ya, sombong. Yang kedua, bisa juga bentuk kasih sayang, bahwa agar kita ini menyadari bahwa ini loh al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka, biar kitanya benar-benar ngeh. Atau yang ketiga itu adalah penegasan. Ini menegaskan bahwa ini kiamat. Apa kiamat? Tahu nggak apa itu kiamat? Nah, itu kan sebenarnya penegasan. Biar apa? Biar kita juga menerimanya dengan tegas. Dan ini adalah betul bentuk kasih sayang Allah tadi. Dan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Pak. Bismillahirrahmanirrahim itu Rahman Rahimnya Allah itu kalau kita semua kaji itu satu kitab itu kayaknya nggak cukup, Pak, membahas Rahman Rahim. Karena semua yang terjadi ini adalah karena Rahman Rahimnya Allah. Rahman Allah itu adalah Allah mengasihi siapapun, baik dia mukmin maupun kafir. Tidak pandang bulu, semua ciptaannya Allah kasih, baik dia nurut ataupun tidak nurut. Itu rahmannya Allah. Sedangkan rahimnya Allah, sayangnya Allah memang itu khususon bagi mereka yang nurut-nurut saja. Ya, itu di akhirat. Ya, di akhirat hanya orang yang nurut nanti disayang sama Allah. Ya, layaknya orang tua. Allah itu kan yang menciptakan. Allah juga yang mudabbir, yang memelihara. Allah menciptakan kita, Allah memelihara kita. Seperti kita lah. Kita kan bukan pencipta nih, tapi kita bisa membuat. Misalnya ada di sini tukang yang bikin meja, bikin kursi misalnya, atau bikin apalah, bikin benda, dan bendanya itu sangat bagus. Kalau misalnya ada yang lecet, diapain, Pak? Dioles biar mulus lagi, gitu kan? Itu namanya merawat. Itu namanya merawat. Ya, pokoknya apapun seburuk dia pasti dia akan dirawat. Nah, Allah itu demikian. Allah itu Rahman Rahim. Allah itu Al-Khaliq, Allah juga Mudabbir. Rabb itu kan Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang menciptakan dan yang merawat. Kalau orang menciptakan dan orang yang merawat, seburuk apapun dia, senakal-nakalnya dia, semelanggar-melanggarnya, Allah pasti sayang. Itulah rahmannya Allah. Tapi kemudian sudah diberi peringatan itu, tapi misalnya tetap misalnya dia kekeh dengan pendiriannya, ya sudah, Allah juga sudah masih konsekuensinya. Kalau nurut begini, kalau tidak nurut begitu, ya maka rahimnya Allah itu spesial, hanya untuk yang nurut-nurut saja. Nah, maka adanya Allah menciptakan kiamat juga dalam rangka Rahman Rahimnya Allah, agar kita ini bisa mengerem dari apa? Dari keterpurukan kita, dari ketersesatan kita. Kalau misalnya kita lagi terlena ingat kiamat, kan jadi ngerem nih, gitu kan? Oh, ada kiamat. Inilah hikmahnya, salah satu hikmahnya Allah ciptakan kiamat, Allah ciptakan kematian. Padahal Allah mampu ketika misalnya Allah tidak menciptakan kematian, kita ini semua hidup. Tapi kan tidak demikian. Ini adalah skenario dari Allah yang jelas semua ini adalah bentuk Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk menciptakan kiamat juga ini adalah dalam rangka kasih sayang Allah tadi. Jadi itu tentang Rahman Rahim. Rahman Rahim. Coba dalam sholat aja, Pak. Sholat itu kan doa. Dalam itu, Pak, duduk di antara dua sujud.
apa doa yang diajarkan untuk oleh kita yang harus kita baca? Ada berapa macam doa itu, Pak? Ada berapa proposal itu? Ada 8 proposal. Rabbighfirli, minta ampunan. Warhamni, minta disayang. Wajburni, minta ditutup kesalahan-kesalahannya. Warfa'ni, minta diangkat derajatnya. Warzuqni, minta kekayaan biar banyak rezekinya. Terus apa lagi? Wa'afini, dimaafkan. Terus apa? Yang ada satu kelewat ini. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini, diberi petunjuk biar kita nggak tersesat. Wa'afini, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Wa'afini wa'fu'an. Afi itu maaf, afi itu waras, otaknya lurus gitu. Akalnya nggak sedeng, itu afi. Mu'afa, afiat itu sehat, waras dari segi jiwanya, ya. Sehat dari segi jiwa itu wa'afi. Wa'fu anni, dan maafkan atas semua kesalahan-kesalahan. Ada 8 proposal yang kita ajukan kepada Allah ketika duduk. Itu kan kasih sayang Allah, ya Rahman Rahimnya Allah, rahmatnya Allah. Sehingga betul bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Rasul, kata Allah, wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka orang yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad akan mendapatkan rahmat. Salatnya saja luar biasa. Itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, ketika kita tidak sakit, misalnya lagi musim gondongan tapi anak kita masih tetap waras, tetap sehat, itu adalah nikmat yang patut kita syukuri. Yang bisa jadi itu kita luput mensyukurinya. Ingatnya itu utang, cicilan, jadi ya Allah mengeluh jadi. Ya Allah, ini cicilan gak beres-beres, utang gak lunas-lunas. Padahal banyak nikmat Allah yang kita terima tapi kita tidak rasakan. Ya, itu mungkin. Ada lagi? Sudah jam 6 lewat 14 seperempat. Mungkin cukup ya. Baik, mari kita mudah-mudahan ilmu pengajian pagi hari ini mudah-mudahan menjadi pengajian yang berkah, meskipun ilmunya sedikit tapi mudah-mudahan ada yang bisa dimanfaatkan. Kita sama-sama berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhwinu bihi alaina musibatid dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.